ya. Yang kurang baik dikurangi, kemudian kita tingkatkan jadi lebih baik lagi. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, biar nanti sekaligus untuk memberikan materi buat teman-teman yang lain. Ya, meskipun sudah saya singgung tadi ada sekilas itu, kenapa banyak trader yang gagal itu, minimal menjadi masukan buat teman-teman. Pertanyaan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Iwan. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa ada perubahan. Yang ditanyakan sebenarnya termasuk mewakili satu materi ini, mewakili satu materi. Ya, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kisi-kisinya katanya, kisi-kisinya. Kayak ini sekolah aja, kisi-kisi. Market itu tidak bisa dibuat kisi-kisi sebenarnya. Ya, tapi tidak masalah. Ini saya maksudnya memahami. Ketika yang kita lakukan selalu salah, ya, yang kita lakukan selalu salah. Kapan kita harus stop loss, kapan kita harus meletakkan take profitnya. Ya, ketika kita meletakkan take profit, kemudian ternyata belum kesentuh kembali lagi. Belum kesentuh kembali lagi. Akhirnya marketnya berbalik menjadi membara. Artinya menjadi minus yang ya cukup membahayakan bagi kita, mengerikan gitu. Sehingga yang terjadi cut loss karena ketakutan. Kemudian setelah cut loss ternyata balik lagi dan panjang. Inilah yang terkadang membuat kita ini jengkel, membuat kita itu menjadi marah, pasti menyalahkan keadaan. Ini mungkin saya ini dipermainkan. Ini bagaimana sih pasar ini? Kondisi seperti ini sudah lama kita jalani. Ini fase seperti ini sama saya juga mengalami. Saya awal-awal juga begini. Kita mengalami hal yang sama seperti ini. Jadi bukan panjenengan semuanya, saya juga mengawali begini. Ya, bahkan saya juga diskusi dengan orang-orang dekat ini bagaimana supaya bisa kita lebih enak, lebih pas dalam kita menganalisa. Tidak ada yang bisa, ya. Makanya kalau kita berdiskusi orang yang tidak memahami dan tentu tidak punya jam terbang yang tinggi yang baik, ya tentu tidak ada penyelesaian di sana. Yang ada hanyalah ya curhat saja. Maka cari orang yang betul-betul mumpuni di sana, punya banyak pengalaman, punya jam terbang yang tinggi sehingga nanti mampu memahami. Nah, kondisi seperti ini kita sudah alami di awal. Persis seperti ini. Yang terjadi hanya pertanyaan, bahkan sampai saya mencari yang namanya robot. Saya mencari yang namanya signal membayar. Kemudian saya cari yang namanya indikator. Membayar pun saya bayar. Ini bukan tanpa usaha kita. Memang fase pertama begitu. Fase kita pertama belum memahami, ya kita belum punya jam terbang yang tinggi, mengalami berbagai kondisi pasar ya seperti itu. Ya fasenya begitu. Biasa, jadi jangan terlalu kaget. Ya itulah yang kita harus jalani. Tapi nanti suatu saat pasti ketemu. Asal mau selalu berubah, asal mau selalu melakukan koreksi. Kita sudah coba dengan begini. Ya hasilnya awalnya profit awalnya. Seorang sekali kalau awal profit. Bahkan kita tinggal pun profit memang. Dia otomatis sampai sewa server. Jadi 24 jam ini jalan. Oh luar biasa di awal. Seolah-olah angin surga di situ. Ternyata enak sekali ya kalau begini. Trading itu begini enak ya. Jadi kita tidak mengendalikan sama sekali. Ya hanya sistem dia. Kita nyewa VPS, artinya kayak komputer yang berjalan 24 jam. Kita bisa monitor, oh ini dia otomatis buy sell buy sell buy sell buy sell. Nanti warna biru nge-close, warna merah close, ada yang di-close semuanya. Masih ada profit, senang sekali. Tapi ini tidak bisa bertahan lama. Tidak akan bisa bertahan lama. Kalau kita tidak paham dengan logika, tidak memahami dengan konsep dasar tradingnya. Tidak bisa pasar itu diterjemahkan dengan bahasa yang statis. Ya, bahasa statis tidak bisa karena pasar itu
dari permintaan dan penawaran yang bisa sewaktu-waktu naik dan turun tanpa ada berita yang ekstrim sekalipun. Tanpa ada pemberitahuan, market itu bisa naik turun dalam waktu yang sangat cepat. Ada gempa bumi tiba-tiba, banyak orang meninggal, banyak orang sakit, rumah banyak hancur. Akhirnya membutuhkan makan. Makan kita butuh suplai. Suplai dalam negeri tidak cukup, kita harus mendatangkan dari luar. Akhirnya kita harus belanja dolar dulu. Belanja dolar yang banyak, ketika permintaan dolar banyak, dia akan melonjak naik. Harga dolar begitu cepatnya naik. Ya, dan seterusnya. Ini pengaruh. Maka tidak bisa saya menggunakan ini. Berikutnya saya mencari signal langganan. Pagi dikasih buy limit, ada sell limit, TP sekian, SL sekian, dikasih kalkulatornya. Ya jangan dikira kita tidak pernah mengalami seperti ini. Fase-fase seperti ini sama, kita juga mengalami. Sehingga berusaha untuk memperbaiki itu bukan hanya kita mempelajari dan dari candle itu kita juga mencoba cari yang gampang, yang bagaimana, yang aman bagaimana. Bagi saya tentu bagi orang kebanyakan pasti mencari jalan mudahnya. Salah satunya dengan robot. Nah, inilah yang jadikan peluang bagi mereka-mereka yang dalam tanda kutip yang memanfaatkan peluang itu. Kita akhirnya menjual robot. Robotnya tidak ada yang murah. Hasilnya bagaimana? Ya silakan disampaikan sendiri, silakan dirasakan sendiri. Mungkin teman-teman ada yang ngalami. Kemudian signal juga begitu. Ini mungkin awalnya ya kayak angin surga, bagus sekali. Tapi lama-kelamaan pasarnya tidak bersahabat, ya sama, hancur lagi. Karena tidak memahami konsepnya. Yang difahami, yang dimau adalah kemudahannya. Kemudahan, kalau ini signal begini kan tidak berpikir. Hanya masukkan aja, buy limit, sell limit, SL, dan TP. Yang kita andalkan selalu begini. Ya, tidak ada jalan lain, tidak ada usaha untuk bagaimana recovery, bagaimana untuk menyelesaikan kerugian itu menjadi minimal. Tidak bisa, tidak ada seperti itu. Maka ini juga bertahan tidak lama selesai. Akhirnya cari terus, cari kemana-mana, indikator mana yang kira-kira yang valid, akurat begitu. Ini yang selalu menjadi pikiran kita, termasuk saya sendiri yang mengalami seperti ini. Fase awal yang tadi tidak ketemu tadi, ya karena sudah hampir putus asa, hampir putus asa. Kenapa putus asa? Tidak ketemu-ketemu. Kita mempelajari pola candle yang banyak sekali, tidak ketemu. Ada doji, dianggap ini pembalikan. Begitu kita sell, hantam dengan sell, marketnya naik lebih kencang lagi, hancur lagi. Sebenarnya yang pasti itu yang mana? Pasti begitu pikirannya. Akhirnya tadi berusaha untuk mencari jalan, terus mencari jalan. Ya mungkin teman-teman belum mengalami fase yang seperti itu. Saya sudah mengalami yang namanya berbagai macam fase. Terakhir adalah mencari indikator. Jadi indikator yang mulai ada tanda panah, mulai ada warna-warni yang sangat indah itu kita sudah coba semuanya. Bahkan kalau teman-teman mau saya kasih free gratis yang dulu saya beli free. Tapi saya tidak menjamin, apalagi tidak tahu dasarnya. Nanti mindset kita akan tunduk pada indikator. Kita tidak punya daya untuk melakukan satu logika, tidak punya pengembangan dan sebagainya. Akhirnya otak kita terhenti karena hanya fokus di sana, hanya percaya pada indikator itu. Lagi-lagi gagal. Ya, namun demikian mungkin ada sebagian yang cocok. Oke, silakan. Ini secara umum saya sampaikan seperti itu. Akhirnya tidak ketemu di sini, tidak ada yang ketemu. Saya buang semuanya, bukan saya buang itu artinya tidak saya pakai. Kembali ke basic akhirnya. Kembali ke basic. Basic apa basicnya? Price action. Price action itu apa? Ya, price action itu bukan pola-pola candle yang di materi itu, bukan. Price action ini cara kita menganalisa itu menggunakan murni dari pergerakan harga itu sendiri. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada pola-pola candle, ada chart pattern dan sebagainya. Itu adalah bagian dari price action. Price action ya pergerakan dari harga itu sendiri. Basicnya ada dua, yaitu history pasar sebelumnya dan pasar sekarang. Ini sudah. Ini kita perdalam. Dari mana kita bisa memahami seperti ini? Ya pelajari price action dari pertama basicnya.
Basicnya apa? Memahami karakter candle. Memahami karakter candle. Maka saran saya, ya meskipun sudah mencoba dengan berbagai demo, apalagi pakai uang tadi yang nekat, ya sudah jujur, saya suka dengan kejujurannya. Ya, nekat dengan akun real sebenarnya yang sebenarnya belum cukup untuk mumpuni di sana. Harusnya diuji dulu. Kalau kita mau menguji, misalkan real kita 100, maka demo kita gunakan angka 100. Lot yang kita pakai selalu gunakan yang biasa dipakai. Misalnya 0,01 atau 0,02, 0,03. Biasakan pakai lot yang selalu fix kita gunakan. Jangan menggunakan lot di luar itu. Dan ini harus diuji. Diuji ini jangan hanya menguji analisa yang valid. Ya sekali lagi saya tidak rekomendasikan kalau mencari analisa yang valid, analisa yang akurat. Ini tidak ada yang begini, analisa yang valid, yang akurat tidak ada. Yang ada dan mendekati tingkat probabilitas yang tinggi. Itu pun belum tentu, meskipun begitu nanti ada potensi untuk berbalik. Nah, yang paling penting adalah risk management. Nah, bagaimana caranya risk management ini? Ya, tentu kalau kita tidak memahami risk management dengan baik, yang terjadi adalah selalu kacau. Ini yang selalu tidak difahami dan tidak diterapkan. Risk management. Risk management ini bukan selalu stop loss begitu ini. Bukan stop loss begini. Ini adalah bagian dari cara penerapan, tapi tidak harus selalu pakai stop loss begini. Sekali lagi tidak harus selalu pakai stop loss. Risk management itu mengalokasikan kerugian kita ketika marketnya berbalik. Nah, pertanyaan yang sering muncul, berapa jaraknya? Pasti begitu. Berapa jaraknya idealnya? Berapa jarak yang ideal kita cut loss? Berapa jarak ideal kita take profit? Ya, kayak di materi fisika, materi matematika ada idealnya. Ya, sebenarnya di market ini tergantung kondisi pasar. Ada kalanya pasar itu cepat dengan volatilitas tinggi, ada kalanya pasar itu lambat. Jadi berapa jaraknya, satu bergantung kondisi pasar, yang kedua tergantung ketahanan. Nah, ketahanan ini tentu bergantung juga pada lot yang digunakan. Kalau lotnya tinggi, ketahanan rendah, ya mungkin yang seperti yang saya gunakan, ini dengan high risk, ini jarak antara OP pertama dengan berikutnya ini tidak bisa diukur begitu, melihat kondisi fluktuasinya. Kalau kita mengikuti kondisi standar atau idealnya ini 400 sampai 500 pip, lotnya 2, apa enggak megap-megap di awal, modalnya terlalu kecil. Kalau kita menggunakan ideal, tentu tidak bisa kita menggunakan jarak yang seperti ini. Maka jarak berapa kita OP pertama, berapa kita recovery-nya, maka belajar banyak kita melihat kondisi pasar. Kita mencoba tidak masalah, salah pertama. Makanya kalau mencoba jangan dengan real. Kalau real tidak ketemu nanti. Kalau mencoba dengan real tidak ketemu. Kalau kita mencoba dengan real, maka explore kita, penggalian potensi kita tidak bisa maksimal. Karena selalu berpikir nanti rugi dan rugi. Takut di sana menghantui. Maka kembali ke basic, kembali ke dasar dulu, kita belajar dengan demo dulu. Sampai berapa lama demo ini kita bisa ukur, bisa memahami. Sebenarnya seberapa lamanya itu bergantung kondisi masing-masing. Ya, bisa cepat, bisa lambat, tergantung bagaimana kita menyesuaikan kondisi pasar, bagaimana kita bisa adjust di sana, bisa menyatu di sana. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, bagaimana cara mengukur? Caranya mengukur berarti kita buat satu catatan. Kita coba satu hari itu transaksi kita, kemampuan transaksi kita itu berapa. Buat nanti yang
disiplin. Berapa kali kita mampu transaksi, kemudian berapa perolehan yang kita bisa dapatkan. Apakah sesuai dengan target atau tidak? Kemudian apakah yang kita analisa sesuai atau tidak? Kalau yang kita analisa selalu sesuai terus dalam waktu yang 1 bulan berturut-turut, maka itu belum menjamin. Justru kalau semakin analisa kita semakin pas, maka itu membuat kita masih terlalu jauh. Ya, analisa yang kita maksud bukan berarti sangat pinter atau sangat tepat di dalam membaca pasarnya, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana ketika pasar berbalik, pasar tidak bersahabat dengan entry kita. Ini yang diperbanyak. Perbanyaklah berlatih ketika kita entry, pasarnya juga tidak selalu sejalan dengan entry kita. Tapi jangan dibuat-buat. Ikuti saja sistem kita, ikuti saja alur yang ada di sana. Kita anggap ini tren naik, itu masuk naik, buy. Nah, ternyata berbalik, maka disitulah kita banyak belajar. Bagaimana cara kita bisa recover, bagaimana cara kita bisa survive dalam kondisi yang genting seperti itu. Kalau yang ada di kepala kita hanya akurat, valid, sampai memutih rambut kita tidak akan pernah ketemu. Dicatat kalau kita mencari yang akurat, yang valid, sampai memutih rambut kita tidak akan pernah ketemu. Saya selalu memberikan rekomendasi ke teman-teman, perbanyak belajar untuk mengcover, belajar melakukan satu recovery. Jangan hanya mengandalkan TP dan SL. Ini hanya sebagian, ini alternatif terakhir saja. Kalau kita bisa lakukan satu recover, nah dan akhirnya bisa exit dengan baik, bisa survive di sana, maka semakin banyak kita survive, semakin membuat cara trading kita menjadi lebih baik. Ya, cara trading kita menjadi lebih baik. Termasuk di akun demo ini. Di akun demo buatlah ini sereal mungkin. Kalau kita punya dana sekitar $100, ya buatlah $100. Dan anggap itu sebagai uang asli kita, sehingga tidak menyepelekan, sehingga tidak membuat terlalu meremehkan. Belajar untuk tanggung jawab, belajar untuk disiplin di situ. Sampai berapa lama? Sampai berapa lamanya ketika kita makin salah di dalam entry, semakin keluar dengan profit, semakin salah dalam entry, semakin keluar dengan profit, itu berarti semakin baik. Apakah 1 bulan atau 3 bulan, 4 bulan, yang terpenting perbanyak dulu latihan kita recovery. Selagi belum bisa, jangan coba-coba pakai real account. Mati konyol nanti. Ya, karena belum siap semuanya. Mental kita juga belum siap, kemudian keahlian kita juga belum siap. Ya, kembali ke basic dulu, ke demo dulu. Demo jangan dialergikan, jangan dibuat alergi. Sampai berapa lama ini? Sekali lagi, bukan berapa lamanya dalam kita melakukan uji coba demo. Karena yang merasa demo sudah mungkin, saya sudah demo 6 bulan, saya sudah demo 1 tahun. Nah, sekarang saya pengen tanya, demo selama ini apa yang didapat? Coba. Apakah kita bisa recover, selalu recover? Kalau kita entry, kalau kita analisa baik, marketnya naik, itu jangan dianggap. Anggap saja itu sudah selesai, tidak ada persoalan, tidak ada kesan di sana sama sekali. Anggap saja bonusnya. Jadi jangan berbangga kalau 1 hari plus semuanya. Itu jangan berbangga dulu, karena ini bisa saja hoki. Bisa saja karena faktor kebetulan. Marketnya lagi bersahabat. Maka kalau yang biru-biru itu tidak ada kebanggaan sama sekali. Kalau saya melihat teman-teman yang biru-biru 1 hari, 2 hari, tidak ada kebanggaan sama sekali. Tapi kalau teman-teman sudah mampu untuk recover dengan baik 1 hari, 2 hari, terus menerus, dan selalu bisa keluar dengan plus, selalu berkeluar dengan konsisten profit, itu yang luar biasa. Ini perlu dicatat. Jadi di dalam demo tidak perlu 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kita yang sendiri yang mengukur nanti. Kira-kira saya tadi profitnya karena kebetulan atau karena betul-betul saya usaha maksimal. Ya, anggap saja kalau pas tepat, ya analisa kita tepat, itu bonus.
Namanya bonus itu anggap saja tidak selalu ada. Nah, yang betul-betul menjadi kemampuan kita adalah saat kita mampu melakukan recovery. Berapa banyak kita melakukan recovery dan berapa banyak kita sukses. Ya kalau recovery aja masih belum bisa, tentu nanti ketika real account pun sama, tidak bisa. Dan ini harus dicoba berulang-ulang sampai kita betul-betul di luar kepala. Semuanya bisa dilatih kok, eh, semuanya bisa dilakukan satu pengujian. Kita bisa uji, kita bisa latih dan kita asah terus keahlian itu. Maka kalau tanya kisi-kisinya, yang pertama kembali ke demo dulu, kuasai teknikalnya. Kemudian kuasai risk manajemennya. Teknikal, kemudian risk management. Ya, sekaligus ini mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Eko tadi yang selalu salah, ya artinya sampai kapan juga melakukan demo tadi, biar nanti sekaligus bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Kisi-kisinya apa? Kalau sudah melihat arahnya naik, kemudian saya entry ternyata turun, sampai di mana kira-kira? Berarti belum memahami teknikalnya. Teknikal paling utama cat atau candle. Teknikal yang kedua support resisten. Yang utama ini, berikutnya ada tren. Ini tidak memahami, belum memahami sepenuhnya di sana.